Shalom, selamat malam sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa lagi di dalam program kesayangan kita, Night Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Friendly Selatu, selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Anugerah Sorek, Mupel Saribu, Mupel Sumatera Barat, Riau, dan Bengkulu. Nah, sahabat-sahabat GPIB, kita boleh bersyukur bahwa hari ini kita boleh melaluinya dengan penuh sukacita. Ada begitu banyak hal yang boleh kita perbuat melalui aktivitas, pekerjaan, usaha, dan juga pelayanan. Oleh karena itu, mari kita menyempurnakan sukacita kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau, ya Tuhan ya Allah kami, untuk segala kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau boleh menyertai kami dari pagi hingga sampai pada malam hari ini, di mana kami boleh melewati begitu banyak aktivitas kami Tuhan, melalui pekerjaan, usaha kami, pelayanan kami. Biarlah Bapa, apapun yang boleh kami kerjakan, apapun yang boleh kami usahakan, semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kami, dan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan di saat ini kami akan kembali dalam peristirahatan kami. Kami mau menyempurnakan hari kami ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan bimbing kami, Tuhan kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita di dalam renungan Night Call hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 119 ayat 9 hingga ayat yang ke-16 sesuai dengan terjemahan Alkitab terjemahan baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Bagaimana orang muda menjaga kelakuannya agar tetap murni dengan berpegang pada firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Dengan bibirku, kuulangi-ulangi segala hukum yang Kau ucapkan. Aku bergembira mengikuti peringatan-peringatan-Mu, lebih daripada memiliki segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan memperhatikan jalan-jalan-Mu. Aku menggemari ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Sahabat-sahabat GPIB, kita semua sepakat bahwa firman Tuhan adalah sumber kehidupan dan hikmat bagi orang percaya. Firman Tuhan adalah suluh bagi langkah kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105 yang berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Namun dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita yang sering terjebak dalam rutinitas sehingga lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Dunia yang serba cepat dan penuh distraksi membuat waktu untuk membaca Alkitab sering terpinggirkan. Banyak orang Kristen sibuk dengan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan masalah hidup lainnya. Sehingga waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan semakin sempit. Padahal kita menyadari di tengah tekanan hidup, firman Tuhan adalah sumber kekuatan, hikmat, dan kedamaian. Nah, Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 mengingatkan kita betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya. Nah, sahabat-sahabat GPIB, salah satu pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah
seberapa sering kita membuka Alkitab dan membacanya dengan sungguh-sungguh. Seberapa sering kita merenungkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, pertanyaan ini bisa menjadi cermin bagi kita semua. Firman Tuhan bukan hanya untuk hari Minggu, bukan hanya ketika ibadah keluarga, ibadah pelkat baru kita membuka dan merenungkan firman Tuhan. Nah, atau kita membaca firman Tuhan itu ketika kita berada di dalam masalah. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang harus kita konsumsi setiap hari. Tanpa firman Tuhan, jiwa kita menjadi kering dan mudah terjebak di dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan di dalam kebingungan sekalipun untuk menghadapi segala situasi di dalam pergumulan kita. Nah, bacaan kita di hari ini, Pemazmur melalui ayat yang ke-9 mengawalinya dengan sebuah pertanyaan refleksi. Bagaimana orang muda menjaga kelakuannya agar tetap murni? Nah, sahabat-sahabat GPIB, kata murni di sini bukan hanya tentang hidup kudus. Murni di sini berarti kita hidup tanpa cela, kita hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Hidup tanpa rasa takut, hidup tanpa rasa khawatir. Artinya, hidup kita itu selalu terfokus kepada Tuhan, hati kita penuh dengan sukacita, kasih, dan damai. Nah, Pemazmur memberitahu kita bahwa menjaga kelakuan tetap agar tetap murni, baik secara moral maupun rohani, hanya mungkin dilakukan jika hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika kita menjauhi firman Tuhan, kita sebenarnya menjauhi kekuatan dan hikmat yang Allah sediakan bagi kita untuk menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, menjadi pertanyaan kedua bagi kita semua, apa makna firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah firman Tuhan itu berharga bagi sahabat-sahabat GPIB? Nah, Pemazmur dalam ayat yang ke-11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, firman Tuhan adalah janji-janji Allah yang melindungi, memberi bimbingan, dan membawa kehidupan. Janji Tuhan itulah yang membuat kita terus berpengharapan kepada Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Karena kita imani bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, ada dua hal yang perlu kita lihat. Apakah kita melihat Alkitab atau firman Tuhan ini sebagai sesuatu yang tidak ternilai, ataukah kita menganggapnya hanya sebagai buku referensi yang hanya dibuka saat menghadapi masalah. Nah, dalam banyak hal, firman Tuhan adalah cermin yang memperlihatkan kondisi hati kita. Jika kita menganggap firman Tuhan sebagai sesuatu berharga, kita akan dengan sukacita menyisihkan waktu untuk membacanya, merenungkannya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Sebagaimana di dalam Pemazmur di ayat yang ke-14 katakan bahwa Pemazmur menilai bahwa peringatan-peringatan Allah melalui firman Tuhan itu melebihi segala harta, dan dia bergembira akan hal itu. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita mau bergembira merenungkan firman Tuhan melebihi harta duniawi yang kita miliki? Nah, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita menyadari betapa berharganya firman Tuhan itu, mengapa banyak dari kita masih merasa sulit untuk membaca dan merenungkannya? Sehingga muncul pertanyaan ketiga,
apa yang membuat kita terhambat membaca Alkitab? Jika kita menilai diri kita sendiri, ada begitu banyak hambatan yang sering membuat kita jarang untuk membuka dan membaca firman Tuhan. Namun ada dua hal umum yang selalu menjadi hambatan terbesar bagi kita. Yang pertama, karena kesibukan duniawi. Banyak orang terjebak dalam kesibukan pekerjaan, urusan keluarga, masalah hidup, sehingga melupakan waktu untuk firman Tuhan. Bahkan mungkin kita lebih memilih menghabiskan waktu di sosial media seperti scroll TikTok, kita mengupdate status setiap saat, atau bahkan kita menghibur hati kita yang lagi galau dengan menonton sinetron, menonton K-drama, drama Korea, dibandingkan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hanya membutuhkan waktu 15-20 menit. Yang kedua, hambatan terbesar kita adalah kurangnya pemahaman. Bagi sebagian orang, firman Tuhan terasa sulit dipahami. Dan mereka merasa firman Tuhan itu terkadang tidak relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini membuat mereka cepat menyerah dan pada akhirnya mereka meninggalkan kebiasaan untuk membaca Alkitab. Lalu terbangun mindset dalam kehidupan kita saat ini, biarlah hidup ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sahabat-sahabat GPIB, bagaimana kita memahami kehendak Tuhan jika kita tidak bisa meluangkan waktu untuk memahami firman Tuhan? Nah, tiba pada akhirnya kita akan bertanya-tanya bagaimana kita sebagai orang percaya mengatasi hambatan untuk membaca firman Tuhan itu sendiri. Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan ini kita perlu menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan dan hikmat. Ketika kita menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan dan hikmat, dan ada nilai atau value-nya, itu berharga bagi kita, maka kita akan mencoba untuk melakukan beberapa langkah praktis yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Pertama, bagaimana setiap kita, pribadi lepas pribadi, kita tetapkan waktu khusus setiap hari untuk membaca firman. Memulai dan mengakhiri setiap hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak perlu dalam jumlah besar. Tidak perlu dalam satu hari itu beberapa pasal. Yang penting adalah konsistensi dan kualitas perenungan kita. Bisa saja kita mengikuti komunitas baca Alkitab, KBA. Itu juga merupakan program dari Sinode GPIB. Kita juga rutin mengikuti morning dan night call GPIB sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Ini bukan sebatas promosi sahabat-sahabat GPIB, tapi ini adalah jawaban bagi kita semua. Nah, Sinode melihat kebutuhan dan pergumulan kita. Sinode sudah membuat fasilitas yang begitu luar biasa, tetapi terkadang kita tidak mau menggunakan fasilitas tersebut untuk membangun iman dan pengharapan kita. Yang kedua, untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk memampukan kita. Roh Kudus adalah penolong kita, itu yang kita imani. Ya kan? Roh Kudus penolong kita yang akan menuntun kita dalam memahami firman Tuhan. Berdoalah agar Tuhan memberi kita rasa dahaga, rasa haus untuk terus mencari Dia melalui firman-Nya. Mohonlah hikmat dan pengertian supaya setiap kali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu dapat berbicara lebih kuat di dalam hati kita, mengalahkan kedagingan kita dan ego kita. Yang ketiga, aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
Artinya, jangan hanya sebatas membaca firman Tuhan, tetapi marilah kita merenungkan dan mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah peta yang membimbing kita di dalam setiap keputusan dan situasi. Lalu kita bandingkan hidup kita sebelum dan sesudah membangun kebiasaan merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan melihat perubahan besar dalam hati, pikiran, dan tindakan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, sahabat-sahabat GPIB, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, ketika ada begitu masalah datang dalam hidup kita selalu dikuatkan dengan firman Tuhan. Ada sukacita, ada kasih yang selalu menguatkan kita untuk melewati setiap gumul dan juangnya kita dalam kehidupan kita. Nah, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan bukan hanya petunjuk hidup, tetapi juga kekuatan yang membimbing kita untuk hidup kudus dan benar. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, dan menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Sebab firman Tuhan itu berharga dan memberi kita kehidupan yang penuh arti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, penyertaanmu di dalam perenungan yang boleh kami jalani di dalam renungan Night Call GPIB saat ini Tuhan. Bapa, kami menyadari Tuhan bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami, terkadang kami lalai untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami terkadang menomorduakan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami selalu mengandalkan ego dan kemampuan kami manusiawi Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah Tuhan, firman-Mu yang boleh kami renungkan di saat ini tidak berlalu begitu saja. Engkau meteraikan firman-Mu itu dalam hati kami, biarlah dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan di saat ini, boleh kami tumbuhkan di dalam hati kami, dan juga ada buah yang boleh kami lakukan, bagikan di dalam kehidupan kami melalui perkataan dan perbuatan kami yang seturut dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Dan Bapa di surga, sebentar lagi kami akan kembali dalam peristirahatan kami karena malam sudah menjadi bagian dari hidup kami Bapa. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan, Engkau yang menyertai dan menyertai peristirahatan kami, Engkau juga yang akan mengembalikan tenaga kami, sehingga kami di esok hari kami dibangunkan untuk menikmati hari yang baru. Kami boleh menikmati anugerah dan semangat yang baru, sehingga kami boleh berkarya dalam kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, gumul juang kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau mau berkarya, Engkau mau berproses bersama-sama dengan kami Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikian renungan Night Call GPIB saat ini, sahabat-sahabat GPIB, bagi setiap kita yang diberkati melalui renungan morning dan Night Call, marilah kita menjadi saluran berkat, kita bagikan bagi sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara-saudara di tengah-tengah persekutuan kita, sehingga berkat Tuhan ini tidak terhenti pada kita, tapi berkat Tuhan ini terus mengalir untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, selamat malam, shalom, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.